يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Pertama, Ustadz, jika suami mengajak kita, tapi kita masih mengurus baby, apa yang sebaiknya kita lakukan? Maka bawa babynya, minta izin kepada suami. Minta izin kepada suami, apakah beliau berkenan untuk memberi kesempatan kepada istrinya untuk mengurus bayinya dulu. Kalau suami tidak berkenan, maka bayinya itu diserahkan kepada pembantu atau baby sister atau kakaknya, atau mungkin taruh di sampingnya sambil melayani suami, nggak apa-apa. Kenapa? Karena dia belum ngerti. Jadi tetap misalnya sambil memberi ASI misalnya, sambil melayani suami, itu bisa dilakukan selama ingin membahagiakan suami, itu bisa dilakukan dengan cara apapun. Jadi tetap suami harus diutamakan. Jika akhirnya suami tertidur, apakah suami istrinya membangunkan? Tidak usah. Kalau akhirnya suami tertidur, jangan dibangunkan. Bagaimana hukum bagi suami yang tidak bisa memuaskan nafkah batin istri? Tentu dosa. Suami tidak boleh egois. Dia hanya ingin dipuaskan, tapi dia tidak mampu memuaskan istrinya. Itu haram, tidak boleh. Karena Allah katakan, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Bagi mereka hak, sebagaimana suami pun punya hak. Jadi mereka punya hak. Suami punya hak untuk dipuaskan nafsu birahinya, kebutuhan biologisnya. Demikian pula istri punya hak untuk dipuaskan kebutuhan biologisnya. Ustadz, mohon maaf, apakah boleh pasangan suami istri tidurnya sering pisah kamar? Kalau itu memang yang jelas gini, itu tidak pantas dilakukan. Kalau suami istri sudah terbiasa tidur di kamar yang berbeda, di tempat yang berbeda, ini merupakan suatu kebiasaan yang buruk. Karena itu akan mengurangi kebahagiaan, mengurangi romantisme rumah tangga, mengurangi kehangatan rumah tangga. Yang namanya kehangatan rumah tangga itu bisa terwujud dalam apa? Dalam bentuk di mana suami istri tidur bareng. Maka kebiasaan itu sebaiknya dirubah. Ustadz, bagaimana? Bolehkah menolak seorang laki-laki yang ingin ta'aruf hanya karena laki-laki tersebut belum mengenal sunnah dan beda manhaj? Boleh. Kalau laki-laki itu adalah laki-laki yang belum mengenal sunnah, belum mengenal manhaj, namun laki-laki tersebut laki-laki yang mungkin kita tahu sifatnya agak susah untuk diarahkan kepada sunnah, agak alot untuk diajak untuk mau menghadiri kajian, sangat kuat dunianya, sangat cinta, sangat kuat rasa cintanya kepada dunia, kesibukannya pun luar biasa, maka sebaiknya kita tolak laki-laki seperti itu karena demi menjaga pemahaman dan agama akhwat sekalian. Ustadz, apabila suami selingkuh dan meninggal istrinya lebih dari 2 tahun, tidak memberi nafkah, apakah boleh minta cerai? Boleh. Karena seorang istri, apalagi sudah tidak diberi nafkah selama 2 tahun, baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin, maka bagi seorang istri boleh menggugat cerai suaminya. Walaupun dia adalah seorang pegawai negeri, tetap boleh digugat. Bagaimana jika masih tinggal dengan mertua? Apa boleh berdandan menggunakan wangian yang nantinya akan dilihat dan tercium oleh mertua laki-laki? Mertua laki-laki mahram. Gak ada masalah seandainya istri pakai parfum, kemudian dicium oleh mertua laki-laki, gak ada masalah karena dia adalah mahram. Gak ada masalah selama berada di dalam rumah, tidak sampai keluar rumah. Ustadz, bagaimana menghadapi suami yang masih jauh dari agama, belum menjalani perintah agama, belum hijrah? Apa kita masih sebut istri solihah dan melayani? Ya, karena istri solihah adalah istri yang melayani suami yang awam dan yang alim, yang soleh dan yang toleh. Karena istri solihah itu tidak hanya wajib melayani suami yang soleh,
Bahkan laki-laki yang menjadi suami ibu, walaupun dia tidak soleh, walaupun dia belum ngerti sunnah, walaupun dia masih kuat dunianya, walaupun dia sangat suka bermaksiat, tetap wajib dilayani. Karena Allah tidak pernah membedakan suami yang wajib ditaati apakah dia soleh atau tidak. Semua suami dari ibu dan akhwat sekalian, kalau dia suami ibu, wajib dilayani walaupun dia adalah laki-laki yang tidak soleh. Nah, kita sudah menerima semua yang ada di suami, terus tiba-tiba suami lirik wanita lain. Naudzubillah. Kok naudzubillah? Sampai ada keinginan berpoligami. Apa kita bisa minta cerai? Nah, apabila seorang istri dimadu, ya artinya suami menikah lagi, bolehkah seorang istri meminta cerai atau menggugat cerai? Para ulama mengatakan boleh. Apabila seorang istri pertama, ya setelah dia tahu dia dimadu oleh suaminya, maka kata ulama, kalau dia tidak bahagia dengan hidup berpoligami, maka dia boleh menggugat cerai suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana seharusnya jika seorang istri salihah dalam mengatur keuangan keluarga? Apakah seluruh uang suami diatur istri atau itu kesepakatan? Ya, Allah katakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bermuamalah kalian wahai para suami dengan istri dengan cara yang ma'ruf. Itu sesuai dengan kesepakatan. Siapa yang ngatur keuangan, istri apa suami? Bebas. Silakan. Siapa yang paling pandai mengatur keuangan, siapa yang lebih hemat, siapa yang betul-betul bisa menjaga keuangan rumah tangga, silakan disepakati antara suami dengan istri. Tidak ada ketentuan siapa, tidak ada dalil yang menentukan suami yang berhak mengatur keuangan, tidak ada dalil mengatakan istri yang berhak mengatur keuangan. Apakah makan minum batal wudu? Tidak. Karena ada yang mengatakan minum air putih tidak sampai batal wudu, tidak sampai membatalkan wanita. Karena ada yang mengatakan minum air putih, tidak ada. Karena untuk menetapkan dia pembatal wudu harus dengan dalil. Maka minum bukan termasuk batal wudu. Tapi para ulama membedakan berdasarkan dalil. Kalau kita makan yang dimasak oleh api, maka sebaiknya berwudu lagi. Tapi tidak batal. Misalnya kita masih punya wudu sholat maghrib. Setelah maghrib kita makan. Misalnya kita makan yang dimasak oleh api, kita makan sayur misalnya, memakan sayur aja, kita makan sayur, nikmati karena mungkin belum pengen makan atau masih udah kenyang, kita hanya makan sayur, kita gadoin sayurnya. Bagaimana kalau tiba waktu Isya? Maka kalau kita setelah makan yang dimasak oleh api, sebaiknya ketika akan salat Isya berwudu lagi. Ustadz, apakah wanita harus bersabar bila suami tidak beri izin bertemu orang tua? Sabar sekaligus dakwai suami. Sabar sekaligus menasihati suami. Sabar terus memberi masukan kepada suami agar ia tidak menghalangi istrinya untuk bersilaturahim dengan orang tuanya. Dengan cara apakah dia menyampaikannya langsung atau melalui orang lain, terserah. Yang jelas tidak hanya sabar tapi juga harus menasihati suami yang menghalangi istri untuk bisa bersilaturahim dengan kedua orang tuanya. Tadi dikatakan wanita punya hak milih jodoh yang baik, agama dan akhlaknya. Sedangkan katanya jodoh sudah Allah tentukan. Loh, jodoh itu kan takdir, tapi kan ada ikhtiar. Orang makan, katanya kalau sudah takdir kenyang. Ya tapi kan ikhtiarnya dia makan. Bagaimana dia bisa kenyang? Makan. Bagaimana dia bisa tidak haus? Kalau dia haus, minum. Jodoh ditentukan, tapi ikhtiarnya apa? Cari yang baik agamanya, cari yang baik akhlaknya, itu ikhtiar. Bahkan mengambil sebab bagian dari takdir. Akhdul asbab min qada wal qadar. Mengambil sebab terbaik itu merupakan bagian dari takdir. Kita tidak boleh, ya udah jodoh, kalau dia jodoh saya, ya insya Allah saya kan soleha. Kalau jodoh saya saya akan dapat laki-laki soleh. Belum tentu. Kita harus cari. Karena jodoh itu adalah takdir Allah yang harus dijemput dengan ikhtiar terbaik. Ya, kita harus cari. Ya udahlah, ada laki-laki misalnya, laki-laki yang cukur jenggotnya, kemudian rapi, tampan, kemudian juga mapan. Tapi dia awam, sangat awam. Dia datang, terus kata orang tuanya, kamu mau nggak sama dia? Dia mapan loh, laki-laki sukses begini, lihat tampangnya aja luar biasa. Kamu tertarik nggak? Ya udahlah, udah jodoh saya maulah. Nggak bisa, itu tidak ikhtiar namanya. Cari tahu agamanya gimana, cari tahu akhlaknya seperti apa. Kalau sudah cari tahu ternyata dia memang mungkin awam,
tidak begitu pandai mengerjakan sholat, akhlaknya juga kurang bagus, maka kalau diterima lamarannya, maka anti tidak berikhtiar dengan baik. Ustaz, saya sudah bertemu dengan laki-laki menurut saya bisa dan baik menjadi imam untuk saya. Dia pun sudah merasa setuju dengan saya, kami pun sudah berniat untuk menikah. Namun, ketika dia menceritakan tentang saya kepada keluarganya menolak. Dikarenakan masa lalu saya yang kurang baik, meskipun yang sudah berhijrah sekarang dan membutuhkan dan membimbingan suami saleh, membutuhkan pembimbing atau suami saleh. Apa yang harus saya lakukan? Tanya komitmen laki-laki itu, serius nggak menerima saya apa adanya? Tidak, ya, karena saya memang dulu banyak sekali hal-hal yang mungkin harus dikubur, harus dipendam. Tidak boleh ada lagi masa lalu yang kelam. Masa lalu saya mungkin sangat tidak baik. Tapi calon suami ukhti menerima itu, tapi keluarga tidak menerima. Tinggal apa? Tinggal kembalikan urusan itu, keputusan finalnya kepada calon suami anti. Kalau memang dia bisa melobi keluarganya, maka lobi. Kalau tidak, terserah. Kalau calon suami sudah serak, sudah cocok, dan dia tetap mau menikahi anti, maka sebaiknya menikah. Karena ya kita katakan bahwa laki-laki menikah tidak perlu pakai wali. Tidak perlu pakai wali. Tidak dapat restu pun tidak apa-apa. Lambat laun mereka akan mengerti, karena tidak semua keluarga penolakannya itu dianggap dalam Islam, karena bisa jadi mereka awam. Ya, mereka sangat awam. Jadi penilaiannya kadang-kadang tidak objektif. Pak Ustadz, bagaimana caranya menghadapi suami yang melarang istri untuk tidak menggunakan kaos kaki, karena bagi suami kaos kaki itu bukan bagian dari aurat? Ya kita harus jelaskan. Izin suami itu tidak berlaku dalam hal yang wajib dan dalam hal yang haram. Jadi kalau seandainya ya apabila seorang istri dilarang memakai kaos kaki oleh suaminya, maka dalam hal ini seorang istri tidak wajib taat, tidak boleh taat kepada suaminya. Ya, karena apa? Karena ini wajib. Izin suami itu hanya berlaku dalam hal yang bersifat sunnah, sedekah, sholat sunnah, ya, sholat sunnah, puasa sunnah. Tapi menutup aurat, menutup kaki yang merupakan kewajiban, suami mengizinkan atau tidak, itu tidak dianggap. Karena dalam hal ini hak Allah Jalla wa'ala harus lebih diutamakan. Oleh karenanya akhwat sekalian, dalam hal ini akhwat atau seorang istri tetap memakai kaos kaki walaupun suami marah, tapi jelaskan dengan baik. Jelaskan dengan baik. Komunikasilah dengan baik. Komunikasilah dengan kekeluargaan, dengan penuh kemesraan. Jelaskan dengan lembut, jelaskan dengan baik kepada suami. Ini loh mas, ini loh bang, bahwa kaki wanita itu aurat. Ini loh dalilnya, ini ayatnya, ini hadisnya. Kalau dia belum menerima juga, ya sudah, biar dia marah, tapi tetap ukhti atau ibu memakai kaos kaki. Karena apa kata Nabi SAW? La ta'ata li makhluqi bi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Membiarkan kaki terbuka itu maksiat. Jangan pernah membiarkan kaki ukhti dan ibu sekalian terbuka karena suami melarang memakai kaos kaki, itu tidak boleh taati. Maka perintah suami tidak boleh didengar dan ditaati. Wallahu alam bissawab.